Itu teman-teman tuh, nggak galak kan, tuh kelihatan ya, tuh langsung melolot teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bro di channel Sunubak. Kali ini saya akan berbagi tips gimana cara memindahin pijikan merpati ya teman-teman ya. Pijikan merpati dari satu indukan dipindahin ke indukan yang lain. Karena kadang kan indukan merpati ada yang pinter, ada yang enggak ya teman-teman ya. Kalau saya sendiri kalau memindahin pijikan merpati itu saya lihat kriteria indukannya sendiri bro. Jadi kalau indukannya pinter nggak saya pindahin, tapi kalau kurang pinter saya seleksi. Kalau misalnya piyik dua, yang satu kecil, yang satu agak gede, kan jadi nggak sama ya teman-teman ya. Jadi paling ntar saya ambil satu, saya pindah ke merpati indukan yang lolohnya pinter ya bro ya, atau merpati babu loloh ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman ya, kemarin kan ada yang nanyain tentang merpati babu lolohan ya teman-teman ya. Kalau saya sendiri ya teman-teman ya, saya sih tidak harus teman-teman meniru atau gimana ya, tetapi pengalaman saya pribadi nih ya teman-teman. Kalau saya memilih babu loloh sendiri itu, satu, umpama untuk merpati kolong, usahain merpati kolong itu ya katakanlah agak bagus gitulah ya intinya ya. Karena ibaratnya karena buat babu loloh jangan merpati yang udah bagus lah, intinya agak bagus juga nggak apa-apa ya. Intinya merpatinya cerdas, atau posisinya kalau merpati kolongnya dalam posisi ngolong, ibaratnya agak sering ngolong, dan merpati itu sendiri cerdas dan sayang sama pijikan ya teman-teman ya. Jadi babu loloh itu sendiri harus sayang ke piyiknya sendiri, dan kita harus tahu babuan loloh itu sendiri, kita harus mencobanya teman-teman. Jadi kita umpamanya mau babu lolohin merpati yang tipe apa, umpama kesenangan kita merpati yang itu, kita babu lolohin anaknya, kan udah kita pilih merpati babu loloh itu sendiri harus ya intinya agak-agak bagus lah ya. Jadi biar, karena ya menurut saya sih air liurnya agak pengaruh ya teman-teman. Kalau babu lolohnya ya kurang bagus, takutnya sama anaknya ngaruh ya teman-teman ya. Karena itu yang diloloh kan anak merpati yang kita sayangi, atau intinya kalau kita babuin kan intinya merpati itu bagus ya teman-teman ya. Jadi merpati babu lolohnya itu sendiri harus agak bagus ya teman-teman. Dan kita bisa tahu dari babu loloh sendiri itu bagus kan kita harus mencoba dulu ya. Ya kita pilih dulu merpati babu loloh itu sendiri, intinya cowoknya gede, ceweknya juga gede ya, biar ngelolohnya kuat dan sayang sama anaknya ya teman-teman ya. Dan cerdas juga. Kalau udah dicoba kok dia ngelolohnya bagus dan sayang sama anaknya, berarti itu bisa kita jadiin babu loloh. Dan di sini saya sendiri pakai babu loloh ini pas ada, saya pakai Jawa Sumut nih ya teman-teman ya. Kalau Jawa Sumut sendiri menurut saya kan otaknya cerdas ya, saya ambil dari otaknya nih ya teman-teman ya. Kalau Jawa Sumut sendiri kan otaknya cerdas, hampir kayak merpati pos. Jadi saya menggunakan merpati babu lolohnya yang cowok Jawa Sumut. Yang merpati ini merpati biasa, tapi ada keturunan bagus-bagusnya ini ya teman-teman ya. Yang putih ini ya turunan dari merpati kolong. Jadi ya semoga anaknya agak bagus ya teman-teman ya. Dan ini babu loloh saya ya teman-teman ya. Dan kemarin kan ada yang nanya gimana kalau pakai babu loloh yang gimana gitu kemarin kan teman-teman. Dan kemarin juga ada yang nanya juga, Bang gimana kriteria merpati balap yang telurnya ditetaskan ya. Ini maaf ya teman-teman ya, karena saya sendiri kan nggak bermain merpati balap ya, punya cuma kan udah saya silangi dengan tinggian ya. Kayaknya sih sama ya teman-teman ya. Kalau kriteria merpati yang telurnya mau ditetaskan ya, intinya ya merpatinya satu bagus dulu ya teman-teman ya, cewek cowoknya bagus.
Dan kalau teman-teman punya yang terah ya itu lebih bagus. Jadi kan anaknya insya Allah bagus ya teman-teman. Dan anak itu sendiri kalau ditetaskan ya teman-teman ya, telurnya ya maaf ya, itu juga nggak menjamin ya teman-teman ya, mau telur yang ganjil atau genap atau ke satu atau kedua atau ketiga ya teman-teman. Karena merpati itu sendiri kadang ya keluarnya walaupun indukannya bagus belum tentu sebagus induknya ya teman-teman ya. Kadang-kadang telur pertama dikasih agak bagus, telur kedua bagus, telur ketiga spesial kan bisa ya teman-teman ya. Dan kalau umpama indukannya nih ya teman-teman, kalau indukannya umpama beli loh ya, kalau umpama beli mau disilangin dengan merpati kita yang ada di rumah yang bagus umpamanya, kalau menurut saya ambil teluran yang kedua ya, karena teluran yang pertama kan masih ada darahnya dari darah merpati itu sendiri yang waktu kita beli ya teman-teman. Kalau darah kedua kan insya Allah gennya udah ikut yang merpati kita yang kita mau tetaskan ya telurnya ya. Karena udah dengan merpati kita sih waktu pertama kan masih dengan kadang masih ada bawahnya dari merpati sananya ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, itu saya udah menjawab dari requestnya teman-teman ya, dan itu juga setahu saya teman-teman ya. Dan mohon maaf karena kadang namanya ilmu merpati itu tidak paten ya. Dan teman-teman kalau umpama bagus atau berguna bisa ditiru, tapi kalau umpama bagi teman-teman kurang apa gimana, saya minta maaf ya teman, karena kan itu pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Dan kadang-kadang kan ada yang lain gitu ya. Ya teman-teman bisa ambil segi positifnya aja lah. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang tadi ya, yang pindahin merpati piyik ya teman-teman ya. Karena merpati piyik kan kadang-kadang indukannya ada yang sayang ke anaknya, ada yang enggak ya teman-teman ya. Ini kebetulan kalau menurut saya ini babu loloh ini kan sayang ini ya teman-teman ya, kalau ngeloloh ke anaknya walaupun bukan anaknya sendiri. Kita coba lihat ini ya, kita lepas. Ini babu loloh saya teman-teman ya. Ini kebetulan kemarin saya taruhin telurnya cuma satu ya teman-teman ya. Ini ya piyiknya ya, cuma satu, dan saya pilih telurnya yang kira-kira jadinya jantan ya teman-teman ya. Ya kalau masalah jantan atau cewek sih saya nggak jamin ya, cuma posisi ada kemungkinan jantan gitu ya teman-teman. Karena kalau saya memilih telur yang jantan itu agak panjang ya teman-teman, dan kalau bisa dari segi telurnya itu beda ya teman-teman. Jadi umpama depannya runcing, belakangnya agak bulat, itu menurut saya cowok. Tapi kalau depannya runcing, belakangnya runcing, itu biasanya cewek teman-teman. Tapi juga panjang ya. Tapi sih saya tidak menjamin kalau itu cewek dan cowok ya teman-teman, karena ya penuh kemungkinan kan bisa berubah. Oleh teman-teman, karena kan mau saya mindahin piyik yang di sana ya teman-teman, biar ya agak gedenya agak sama. Kita harus lihat dulu mau yang kita taruhin piyiknya. Ini kan yang mau diloloh piyiknya segini, berarti kita ambil yang seukuran ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ambil merpatinya ya. Ini yang ada di sini. Saya ambil yang di sini teman-teman. Ini ya teman-teman, ini kan merpatinya satu agak gede, ini satu agak kecil ya teman-teman ya. Kayaknya yang seukuran dengan merpati tadi yang dilolohin sama babu lolo yang gede ya. Oke, kita ambil yang gede teman-teman. Ini teman-teman.
Ini teman-teman ya, kita taruhin ke merpati babu lolohnya yang merpati ikannya agak gede ini ya, yang ini ya, kita taruh ini. Oke, jadi ini kan tadi piyiknya 1, sekarang jadi 2 ya teman-teman ya. Dan oke teman-teman, bagi teman-teman kalau yang mau ngelakuin ini jangan langsung, ya intinya langsung intinya dimasukin gini ke kandang, tapi diuji coba ya teman-teman ya. Takutnya yang ditaruhin merpati piyiknya itu sendiri indukannya galak teman-teman. Kalau galak berarti jangan, takutnya piyiknya ntar ditutulin ya, ditutulin ntar takutnya kenapa-kenapa. Untuk membuktikannya kita pegang indukannya ini ya, babu lolohnya. Ini galak apa enggak ya? Kayaknya enggak teman-teman. Agak gelap ya, maaf ya kandangnya ya. Kalau biasanya kalau indukannya galak kan langsung dipatulin teman-teman, tahu bukan anaknya. Tapi ini kayaknya enggak teman-teman. Ini kita pegang yang cowok. Ini ya, yang cowok ini teman-teman, kita masukin itu teman-teman, malah tuh langsung melolo itu teman-teman tuh ya, cuma agak gelap ya itu teman-teman, tuh gak galak kan, tuh kelihatan ya, tuh langsung melolo teman-teman tuh. Coba kita masukin yang cowok ya. Intinya menerima lah ya teman-teman ya, nggak galak. Jadi bisa diterusin merpati piyiknya ditaruh di merpati indukan atau babu lolo ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Gimana caranya memindahin merpati piyikan dari indukan yang 1 ke indukan yang lain ya teman-teman ya. Dan intinya juga harus jangan langsung dilakukan ya, kita lihat dulu, kita pantau. Ntar ini juga saya pantau lagi teman-teman, sorean kita pantau lagi, takutnya terjadi musibah ya, takutnya ntar babu lolohnya galak apa gimana. Tadi sih udah saya lihat nggak galak teman-teman, malah langsung meloloh. Jadi intinya juga kita harus selidiki lah ya, takutnya babu lolo sendiri itu atau merpati yang bukan babu lolo galak ya teman-teman ya, takutnya dipatulin. Dan memindahkannya piyikan itu sendiri tidak harus ke babu lolo ya teman-teman ya. Merpati indukan teman-teman yang bukan babu lolo, tapi merpati indukan, intinya kalau yang dipiyikin kan yang bagus ya teman-teman ya. Jadi tidak harus ke merpati babu lolo. Kalau merpati indukan itu sendiri bisa menerima tambah lagi piyiknya dari indukan yang lain, nggak galak, kita bisa mencobanya ya teman-teman. Dan kita memindahkannya piyikan juga kita lihat, kalau emang piyikannya itu gedenya sama atau besarnya sama, sebaiknya jangan ya teman-teman ya, karena itu berarti merpati indukannya pinter melolo. Karena ini saya kebetulan ada yang indukannya nggak pinter ya, jadi jarak antara kecil dan besarnya itu agak jauh, jadi saya pindah ya teman-teman ya. Dan saya ngelakuin begini nggak cuma ini ya teman-teman ya, saya udah sering lakuin begini. Merpati piyikan saya yang gedenya kurang sama atau tidak sama, saya pindahin ke merpati yang lain, ke indukan merpati yang lain yang piyiknya hampir sama ya. Saya udah sering mencoba ya teman-teman, makanya ini saya pas ada saya bikin video ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sunuba. Dan jangan lupa dukung terus ya, karena di 35 subscriber akan saya adain giveaway. Dan jangan lupa lagi dukung terus channel Darane Inyong juga, karena channel Darane Inyong di 5000 subscriber akan saya adain giveaway teman-teman. Mantap. Driving round with my baby, top drops and raindrops, motion got me all faded, my heart got me going on.